Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya anak-anak. Maaf tadi ada kendala teknis. Ya, hari ini PJJ-nya PBT ya. Pengetahuan bahan tekstil. Materi untuk hari ini adalah sebelum menunggu materinya tampil, bagaimana kabar kalian di rumah? Alhamdulillah baik, Bu. Terus di rumah kegiatannya apa saja ya? Jangan kalian itu di rumah tidak boleh main keluar rumah dulu. Tolong. Ya, tolong. Ya, tolong mic-nya dimatikan terlebih dahulu yang lain. Tolong ya. Bentar saja. Nah, sudah. Untuk materi ya. Dengarkan. Materi hari ini adalah konstruksi tenunan bahan tekstil. Nah, tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian konstruksi tenunan bahan tekstil dengan tepat dan benar, menjelaskan jenis-jenis konstruksi tenunan bahan tekstil dengan tepat dan benar, menjelaskan ciri-ciri dari setiap jenis tenunan bahan tekstil dengan tepat dan benar. Nah, pengertian dari tenun adalah teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan azas atau prinsip yang sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Dengan kata lain, bersilangnya antara benang dan lungsi dan pakan secara bergantian. Nah, ini contohnya yang ada di gambar, yaitu alat mesin ATBM. Selanjutnya, nah apa itu yang dimaksud benang lungsi? Benang lungsi disusun sejajar dan tidak bergerak, terikat di kedua ujungnya, yang padanya benang pakan diselipkan. Sebelum menenun dilakukan penghanian, yakni memasang benang-benang lungsin secara sejajar satu sama lainnya di alat tenun sesuai lebar kain yang diingini. Biasanya benang lungsi itu dapat digunakan seperti tadi contoh yang ada di awal gambar tadi, yaitu mesin ATBM. Dan yang ada di kain, contoh kain troso itu juga dari hasil benang lungsi.
Nah, selanjutnya, apa itu benang pakan? Benang pakan adalah benang yang dimasukkan melintang pada benang lungsi ketika menenun kain. Benang pakan digerakkan oleh tangan pada ATBM atau mesin, diselipkan dan di sela-sela benang lungsi. Benang pakan biasanya digulung, lalu gulungan ini digerakkan di antara pakan yang dapat diturunkan. Nah, sama tadi benang pakan dengan mesin ATBM, yaitu contohnya kain roso yang ada di depan, yaitu menggunakan mesin ATBM. Nah, ini contohnya. Jadi, kainnya itu yang pertama ini adalah gambar pertama adalah benang lungsi. Yang kedua adalah benang pakan. Lalu diselipkan di antara benang lungsi dan benang pakan. Lalu, jenis konstruksi tenunan bahan tekstil dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenunan silang polos. Yang kedua, tenunan silang kepar. Yang ketiga adalah tenunan silang satin. Ini tenunan silang polos, yaitu sebuah benang lungsi dan benang pakan naik turun bergantian dan saling menyilang. Contohnya ya, ada di gambar pertama, dilihat. Nah, yang gambar sebelahnya itu seperti kotak-kotak ya. Hasilnya nanti kotak-kotak seperti ini. Polos bentuknya, jadi silangannya 1, 2 dikaitkan dengan benang satu dengan yang lain. Nah, ini tenunan polos dapat dikategorikan sebagai tenunan yang paling tua dan paling sederhana dan paling banyak dipakai dalam pembuatan kain. Contohnya kain belaco, plat, tabi, tafeta, dan plain. Nah, kain belaco itu seperti saat kalian di pelajaran teknologi menjahit, sebenarnya kalian akan mendapatkan yang namanya kain belaco. Dia warnanya tidak putih, tapi agak semu-semu krem. Biasanya digunakan sebagai contoh atau fragmen saat kalian pada mata pelajaran teknologi menjahit. Nah, yang kedua adalah serat kain drill. Kain drill itu seperti seragam yang kalian pakai. Biasanya dijadikan sebagai rok, celana, dan sebagainya. Selanjutnya, ini adalah ciri-ciri tenunan polos. Benang lungsi dan pakan pada anyaman ini bekerja dengan skema naik turun dan naik satu turun secara bergantian dan saling menyilang. Anyaman polos untuk kain padat biasanya menggunakan benang pakan yang lebih besar dan kasar daripada benang lungsinya. Anyaman polos dapat digunakan untuk kain yang jarang dan tipis. Nah, anyaman polos dapat digunakan untuk kain yang jarang dan tipis itu contohnya seperti kain, sebentar ya, saya lupa, saya ingat-ingat dulu. Ya, lupa saya. Nanti kalau ingat saya akan kasih tahu lagi ya, ingat-ingat dulu. Lanjut saja. Tenunan silang kepar. Karakteristik dari tenunan kepar adalah benang pakan menyilang di bawah benang lusi, silih berganti. Pada tenun kepar, titik pertemuan antara lusi dan pakan berjalan miring pada tenunannya. Nanti hasilnya dari tenunan pakan akan tidak seperti tenunan
silang polos tadi sejajar. Kalau kepar hasilnya akan silang. Nah, di sini contohnya diambil 1, turun 1, naik 1. Naik 1, turun 1. Nah, nanti hasil dari tenunan ini menjadi tenunan kepar. Nah, ini contohnya nama lain dari anyaman kepar banyak digunakan yaitu berupa kain twill, drill Inggris, koper, atau Jerman. Ya, ini ya. Tenunan silang kepar. Pada tenun kepar, titik pertemuan antara lusi dan pakan berjalan miring. Pada tenunan berbentuk sudut 45 derajat terhadap garis horizontal. Tampilan kain pada permukaan atas dan bawahnya berlainan. Selanjutnya adalah tenunan satin. Tenunan satin, titik temu antara benang lusi dan pakan dibuat sedikit mungkin. Dan lagi pula titik temu harus dihamburkan dan dibuka terus-menerus sehingga seolah-olah hanya benang lusi saja atau benang pakan saja yang mengapung di atas permukaan kain. Contohnya seperti ini yang ada di gambar. Nah, contoh tenunan satin yaitu adalah filamen, kain sutra atau sintetis. Jadi contohnya seperti tekstilnya bernama itu kain satin. Kain satin itu yang bagaimana? Hasil dari tenunan tersebut akan berupa kain yang permukaannya itu mengkilap. Bagian baiknya itu mengkilap. Nah, kain satin itu biasanya digunakan untuk bahan pembuatan gaun pesta. Karena apa? Karena kain tersebut dari tenunan satin tersebut akan menghasilkan efek yang berkilau dan terlihat mewah. Ini contoh ciri-ciri tenunan satin. Ya, ini tadi hanya menonjolkan salah satu efek permukaan kain. Efek lusi atau pakan. Tenunan satin ini dengan efek lusi dikenal nama dengan satin lusi, sedangkan anyaman satin dengan efek pakan biasanya disebut sebagai satin pakan. Tenunan satin dapat digunakan pada semua jenis kain pada konstruksi padat, tapi kurang sesuai jika digunakan untuk kain dengan konstruksi terbuka atau jarang. Titik-titik silang pada tenunan satin letaknya tersebar dan tidak bersinggungan satu sama lain. Nah, ini nanti ada tugas di rumah. Silahkan kalian membuat tenunan polos, tenunan kepar, dan tenunan satin menggunakan kertas asturo atau buffalo. Satu jenis tenunan menggunakan 2 kertas yang berbeda dengan ukuran kertas 3x35. Jadi itu nanti kalian membuat tenunannya menggunakan kertas ya. Paham? Ada pertanyaan? Ya, silakan ada pertanyaan. Anak-anak, sudah jelas atau belum? Jelas? Jelas, Bu. Yuk.
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan memberikan pertanyaan. Halo, Nasrina. Nisrina, Jihan, Atito. Nisrina, saya akan memberikan pertanyaan kepada Nisrina ya. Tadi sebutkan contoh tenunan polos. Apa saja kainnya? Nisrina? Kenapa gue? Iya, Bu. Ya. Bu, tadi saya lihatnya mati sendiri, Bu. Gimana? Ada yang bantu jawab? Ada yang bisa jawab? Contoh kain pada tenunan polos. Tadi saya live-nya ada yang ketinggalan. Oh, Nisrina ada yang ketinggalan. Yang apa? Tadi tanya aja. Ada yang ditanyakan? Tanya aja enggak apa-apa. Yang mana? Tadi udah dikasih tugas apa belum, Bu? Saya tadi live-nya keluar sendiri, Bu. Oh, tadi tugasnya. Nanti di rumah membuat tenunan polos, tenunan kepar, dan tenunan satin menggunakan kertas asturo atau buffalo. Satu tenunan menggunakan 2 kertas yang berbeda dengan ukuran kertas 35 kali 35. Jadi ini tugasnya seperti menganyam ya. Nanti kalian boleh browsing di Google, contoh tenunan polos, contoh tenunan kepar, contoh tenunan satin, nanti dikumpulkan di sekolah tugasnya masing-masing. Sudah paham Nisrina? Nah, yang lain tadi ada yang mau jawab, sebutkan contoh tenunan polos. Sebutkan bahan tenunan dari bahan polos. Boleh nggak, Bu? Ya. Gimana? Ya, Nok. Ya, Nok. Nisrina. Sudah jelas? Halo? Ya, halo? Halo?
Silahkan, ada yang bertanya. Nah, ini lagi ya, saya sebutkan. Kalau belum ada yang bisa menjawab. Contoh dari tenunan silang polos itu bahannya tadi ada belaco dan ditambah kain mori, kain foil atau kain organ dan kain foil, kain organi dan kain poplin. Dan yang kalian tahu kalau kalian kain organdi itu kainnya itu tipis dan terawang. Sekarang kalau untuk ke pesta itu ada bahan kain organdi. Bahannya juga agak mengkilap ya, organdi dan organza itu memakai tenunan silang polos. Yang drill itu tadi saat saya menyebutkan di tenunan silang polos itu salah, masuknya ke tenunan silang kepar karena dia bentuknya silang. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Halo? Sudah jelas? Sudah jelas? Anak-anak? Sudah jelas? Halo? Halo? Ada yang dengar tidak? Kalau tidak dengar ya saya sudahi saja ya. Sudah? Nah, kalau sudah, tolong tugasnya dikerjakan dan saya akan tutup materi untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Aku ini sempat golek hilang loh. Buka loh, bisa no bocah ngono. Buka percakapan. Wis di kan akhiri konversasi. Terus delete berarti. Di akhir. Iki iso ono kok. Iya sih. Di N recording. Start totalan urung Oh bener, belum stop. Belum rampung kok.